Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mega Ayuning Tias. Di sini saya sedang memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa, Sastra, dan Media. Nah, di sini kita akan membahas tentang bahasa, sastra, dan media. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bahasa. Bahasa merupakan ungkapan bunyi yang arbiter yang digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian sastra sendiri merupakan ungkapan ekspresi manusia, baik berupa tulisan, ataupun lisan, pikiran, gagasan, ataupun ungkapan. Dan kemudian ada media. Nah, di sini media sebagai tempat menyalurkan pesan ataupun berita kepada halayak. Nah, jadi antara bahasa, sastra, dan media itu sangat bersangkutan. Di mana dengan adanya media itu kayak mempermudah gitu bahasa ataupun informasi-informasi tentang sastra itu bisa disampaikan. Nah, ayo di sini kita akan mencoba menanggapi beberapa judul berita yang ada pada media. Untuk berita yang pertama, saya ambil dari Tribun. Di sini ada judul Indonesia tambah 2 emas dayung. Baru raih 5 medali emas di peringkat 3 klasmen sementara SEA Games. Jumat 13 Mei 2022. Nah, kalau kita melihat dari judul berita ini ya, ini masih kurang jelas gitu. Di sini pada kalimat awalnya Indonesia tambah 2 emas dayung. Nah, maksudnya di sini masih kayak bingung gitu ya, masih kurang dimengerti. Indonesia tambah 2 emas dayung. Maksudnya itu emasnya berbentuk dayung kah? Atau 2 emas dayung ini bisa diartikan lain gitu. Kemudian ada kata baru raih 5 medali emas gitu. Nah, untuk seharusnya tidak menggunakan kata baru. Bukannya kalau baru itu kayak seumpama baru kayak satu atau dua gitu. Tapi kalau udah 5 bukannya baru ya kayak gitu. Alangkah baiknya mungkin barunya nggak usah dipakai. Kemudian di peringkat 3 klasmen sementara SEA Games. Nah, jadi mungkin alangkah baiknya untuk judulnya itu kalau menurut saya Indonesia menambah perolehan 2 emas. Kali ini diperoleh dari cabang dayung, menambah perolehan emas Indonesia menjadi 5 di peringkat 3 klasemen sementara. Kemudian untuk berita yang kedua, ini berjudul Penyakit Mulut dan Kuku harus segera diatasi agar tak picu naiknya harga hingga alasan impor daging. Nah, pada judul yang pertama, pada kalimat pertama, penyakit mulut dan kuku harus segera diatasi. Nah, dari sini tuh masih belum jelas ya, belum jelasnya maksudnya penyakit mulut dan kukunya itu maksudnya penyakit mulut dan kukunya siapa gitu. Kenapa harus segera diatasi? Apa penyebabnya itu masih belum jelas. Nah, kemudian agar tak picu naiknya harga hingga alasan impor daging. Nah, di sini apa namanya? Kalau ketika kita bacanya sampai akhir, di sini kita dapat melihat daging. Biasanya kalau daging apa berhubungannya dengan hewan ataupun apa namanya hewan konsumsi gitu. Nah, tetapi di sini tuh alangkah baiknya menurut saya diperjelas di bagian awalnya kayak penyakit mulut dan kuku pada hewan mungkin ya ditambahin gitu harus segera diatasi agar tidak memicu naiknya impor daging kayak gitu. Jadi mungkin apa namanya di bagian eh, awalan kalimatnya itu harus diperjelas kayak gitu. Jadi itu maksudnya yang punya penyakit itu siapa seperti itu. Kemudian untuk berita yang ketiga ada danau di Amerika Serikat mengering. Mayat-mayat manusia tiba-tiba bermunculan. Nah, di sini danau di Amerika Serikat. Sudah jelas ya, maksudnya danau yang ada di Amerika Serikat, tapi masih kurang jelas gitu Amerika Serikat yang bagian mana gitu. Nah, ini mengering. Mengeringnya itu karena apa? Apakah karena musim kemarau atau karena apa namanya? Perubahan cuaca atau apa kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba ada kata-kata mayat-mayat manusia tiba-tiba bermunculan. Nah, di sini kiranya kurang tepat gitu kalau tiba-tiba bermunculan. Mungkin harusnya kayak
mayat-mayat manusia, nggak mungkin dong tiba-tiba ada mayat-mayat manusia yang tiba-tiba bermunculan gitu aja kayak gitu. Mungkin kalau kayak ditambahin alangkah baiknya itu kayak danau di Amerika Serikat bagian ini mengering, mengakibatkan eh, banyak warganya yang kekurangan air atau apa sehingga menimbulkan apa namanya? Sehingga menyebabkan kematian seperti itu. Nah, jadi kurang lebih itu tanggapan saya dari beberapa berita yang saya ambil dari Kompas, dari Tribun, dan juga dari Tribun 2 dan dari Kompas 1. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.